Tawa dan air mata selalu menyelimuti kehidupan setiap manusia. Dan kita tak akan pernah tahu kapan saatnya semua berputar. Saya nggak akan tahu ke depannya seperti apa, tiba-tiba Allah kasih saya sakit. Di dalam perjalanan karir yang udah saya bangun, Allah kasih saya sedikit ujian. Saya sempat dikasih sakit yang cukup panjang waktu itu, adalah sakit diabetes. Karena waktu itu saya sempat tahu ayah saya kena diabetes, saya sempat diet di Hembing supaya saya tidak kena sakit gula. Tapi ternyata faktor genetiklah yang kuat membuat saya akhirnya timbulnya sakit gula. Pertama karena saya obesitas mungkin, kegemukan, ya kan. Awalnya saya kegemukan, berat saya sempat sampai 105 kilo. Saya sempat diet di dokter Hembing sampai turun 97 kilo, sampai turun lagi sampai 85 kilo. Tapi Allah berkehendak lain karena genetiknya kuat, akhirnya saya kena gula. Awalnya saya tidak tahu karena ketika saya syuting di Dorce Show, saya baru pakai sepatu, ceritanya baru beli deh gitu. Saya pakai pantopel, tapi saya selalu pakai pantopel itu pakai stocking tipis gitu. Tiba-tiba saya pulang dari show, seperti ada kesulut rokok, saya pikir, aduh kenapa nih gitu kan, kok seperti ini. Saya coba tusuk dengan peniti, saya tusuk dengan peniti, ternyata menjadi infeksi yang berkepanjangan. Seketika langkah kaki yang biasanya membawa keceriaan harus terhenti tak berdaya. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit karena kaki saya udah nggak bisa napak. Saya masuk rumah sakit terus. Di rumah sakit itu saya sempat dioperasi. Itu operasi pertama kaki saya. Nah, ketika saya tahu itu dioperasi, baru 2 minggu saya masuk rumah sakit, saya pulang. Kontrol di rumah, seminggu setelah pulang saya kontrol di rumah, ternyata harus operasi di atas telapak. Saya nggak mau, karena di bawah telapak ini belum sembuh. Siapa sangka, raga yang dulu selalu terhias dengan tawa harus dihadapkan dengan kenyataan pahit yang membuat tak berdaya. Saya udah frustasi dengan dokter karena saya udah capek gitu kan. Saya berobat di herbal juga, waktu itu di daerah Tebet tidak berhasil juga. Jadi luarnya itu kering, tapi di dalam kaki saya itu membusuk. Saya udah frustasi dan bisa bilang sama ayah saya bahwa jangan bawa saya ke rumah sakit lagi. Saya nggak mau, capek. Pertama udah capek buang uang, capek juga tenaga saya karena saya harus kemana-mana dengan minum obat, capek bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya sakitnya itu ternyata menjadi lebih parah gitu. Dan ketika itu saya udah sempat gula darahnya sampai naik 600 dan saya stroke. Nah, stroke-nya itu yang akhirnya membuat tante saya di depan rumah ini membawa saya ke rumah sakit pakai ambulans, karena saya tuh udah 3 kali katanya di rumah itu koma dan mati tidak sadar dan sudah digajiin katanya. Rini makin nelangsa. Ia nyaris putus asa. Semua terasa buyar ketika dokter memvonis untuk mengamputasi kakinya. Akhirnya ayah saya memutuskan untuk tetap dibawa ke rumah sakit. Dibawalah saya ke rumah sakit dan ternyata saya udah parah. Masuk ke ruang ICU. Saya masuk ke ruang ICU sekitar 2 minggu. Baru saya pindah ke ruangan. Di 2 minggu itulah saya diberi keputusan sama dokter bahwa kaki saya harus diamputasi. Kegelisahan pun bersemai dalam diri. Ia pun tak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang terlihat hanya bayangan gelap. Terus saya berpikir, kalau sampai saya kehilangan kaki, secara mental pasti saya udah jatuh mental. Karena saya waktu itu udah sempat stroke, paru-paru saya kerendam air, jantung saya cuma tinggal 50%, gula darah saya adalah 600. Saya sebenarnya kalau udah divonis barangkali, itu prediksi manusia, mungkin barangkali saya sudah tidak ada umur saya.
Dalam kepasrahannya, ia percaya Sang Penciptalah yang menentukan segalanya. Tapi itu kata manusia ya. Tapi saya nggak percaya bahwa yang menghidup dan mematikan saya adalah Allah Tuhan saya. Jadi saya nggak akan percaya dengan prediksi orang. Marahlah ayah saya bahwa jangan percaya hal seperti itu karena itu akan musyrik. Kita hari ini berburuk sangka pada orang. Nah, saya tidak mau dengan itu karena memang ini adalah penyakitnya secara medis. Gitu. Jadi dengan banyak prediksi seperti itu, saya berpikir lagi, salah saya apa ya Allah dengan ditegur seperti ini. Saya tidak pernah menyalahkan orang, tapi saya belajar dari apa yang Tuhan kasih adalah saya belajar introspeksi diri sendiri. Mungkin orang tahunya dengan saya sakit aja kan, latar belakang saya sakit orang tidak pernah tahu. Saya pernah ditipu orang, saya pernah berbisnis di bawah orang. Jadi banyak hal yang membuat saya pada saat itu sudah menumpuk permasalahan yang membuat saya akhirnya jadi sakit. Jadi saya sempat protes pada Allah. Ya Allah, kenapa orang ujian aja ada selesainya nih, orang sekolah. Kok saya dikasih ujian nggak selesai-selesai gitu.